Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Ramadan dari kelas 11 TKJC. Sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi komunikasi data. Di sini ada konsep komunikasi data. Yang pertama ada OSI layar. Open System Interaction atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Selanjutnya ada application layer. Application layer adalah suatu terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan protokol dan metode dalam modul arsitektur jaringan komputer. Baik model OSI maupun TCP/IP memiliki suatu lapisan aplikasi, contoh Telnet, HTTP, FTP, www browser, SMTP gateway, dan mail client. Selanjutnya ada presentation layer. Presentation layer adalah lapisan ke-6 dari bawah dalam model referensi jaringan terbuka OSI. Pada lapisan ini terjadi pembuatan struktur data yang didapatkan dari lapisan aplikasi ke sebuah format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contoh protokol yang bekerja pada presentation layer diantaranya yaitu JPEG, ASCII, TIFF, Encryption, MPEG, dan GIF. Selanjutnya ada session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Selanjutnya ada transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Selanjutnya ada network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selanjutnya ada data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer, layanan data link layer, di mana ini tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selanjutnya ada physical layer. Bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal ini dilakukan dari physical layer pengirim dan ditunjukkan kepada physical layer penerima. Selanjutnya ada Radio Over Internet Protocol atau ROIP. ROIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP kemungkinan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Selanjutnya ada base station. Base station adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Selanjutnya ada IP gateway. IP gateway adalah alamat IP yang digunakan untuk mengakses internet dan biasanya akan otomatis diberikan oleh server atau melalui DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dari modem. Setelah terakhir adalah repeater. Repeater berasal dari bahasa Inggris repeat yang memiliki arti mengulang atau perulangan. Definisi dari repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Keuntungan menggunakan sistem ROIP: ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Sekian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.